Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widiarso selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Andrianto sebagai moderator dari kelompok 7, dan di samping saya ada Mas Syifaul Qulub. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara diskusi pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi, acara yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Mas Syifaul Qulub. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama kali ialah pengertian penilaian kerja. Penilaian kinerja ialah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya ialah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Kemudian ialah tujuan penilaian dari kinerja. Scholar and Jackson dalam bukunya menjelaskan bahwa sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini mengidentifikasi ada 20 macam tujuan informasi kinerja yang berbeda-beda yang dapat dikelompokkan dalam 4 macam kategori, yaitu yang pertama, evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Yang kedua, pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir ialah dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi sebuah peningkatan. Untuk yang selanjutnya ialah metode penilaian kinerja. Ada beberapa metode yang harus kita lakukan dalam kita melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja, entah itu baik sebuah karyawan maupun staf maupun yang lainnya. Nah, ini beberapa langkah yang kita perlukan. Yang pertama ialah persiapkan data-data yang dibutuhkan. Langkah pertama ini ialah dapat berupa catatan, laporan, hasil bimbingan terakhir, dan yang lain sebagainya, yaitu berkas-berkas data yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ialah membuat penilaian. Gunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. Penilaian dan umpan balik ini umumnya termasuk sebagai draft penilaian yang terkutip sementara. Meskipun demikian, Anda tetap harus serius dalam membuatnya. Nah, dari catatan, laporan, atau bimbingan yang terakhir itu tadi, kita membuat penilaian dari hal itu, tapi dalam draft penilaian sementara. Yang selanjutnya ialah mendiskusikan dengan atasan langsung. Ini merupakan hal menilai dan umpan balik sementara dengan kesan langsung. Tujuannya untuk apa? Untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Jadi nggak sepihak aja dari pihak penilai personal satu orang aja, kan, tetapi setelah kita menilai, kita ini mendiskusikan terhadap atasan langsung. Yang selanjutnya ini ialah menyelenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Setelah penilaian akhir diputuskan, selenggarakanlah pertemuan dengan bawahan Anda. Pertemuan ini seyogyanya dilangsungkan di tempat dan waktu yang nyaman. Misalnya kantor Anda, ruang rapat, atau yang lainnya, sehingga Anda berdua tidak terganggu oleh aktivitas yang lain. Yang selanjutnya ialah menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Langkah kelima ini ialah menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda, bawahan kita semua. Dan jangan lupa berikan waktu yang memadai agar karyawan yang kita berikan hasil penilaian tersebut dapat membaca hasil
itu sendiri. Jadi nggak semata-mata kita kasih beberapa saat aja, silahkan kamu baca, silahkan dikembalikan ke sini, enggak. Melainkan kita mengasihkan timing, beri mereka waktu sehingga bisa membaca, bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, yang kemudian langkah yang selanjutnya ialah membahas hasil dari penilaian tersebut. Dalam pembahasan ini, kemukakan dasar penilaian Anda dengan bahasa yang positif dan ukurannya, misal nih pengukuran motivasi. Setelah itu, berikan kesempatan bawahan Anda untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan. Mungkin saja dia memiliki pandangan yang berbeda atas penilaian yang Anda berikan. Terima argumentasi tersebut lalu diskusikanlah lebih lanjut sehingga Anda berdua dapat menyepakati penilaian akhirnya. Nah, tadi setelah sudah dapat membaca hasil penilaiannya, kemudian kita ini membahas, kita mengasih ruang kepada yang dikasih waktu untuk dinilai ini, kita kasih diskusi. Sehingga untuk apa? Sehingga dalam hal ini dapat membuka keterbukaan antar sesama. Barangkali ada suatu hal yang sekiranya salah dalam penilaian tersebut, maka dari itu kita sebagai yang menilai, kita harus siap untuk menerima segala argumentasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya atau langkah yang terakhir ialah menginformasikan rencana pengembangan. Rencana ini dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, penugasan, atau permagangan. Seperti halnya langkah ke-6. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama agar pengembangan tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil guna yang efektif dan efisien. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang harus kita siapkan dalam metode penilaian kinerja. Yang pertama, mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, kemudian membuat penilaian, dilanjut dengan mendiskusikan dengan atasan, kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan bawahan, kemudian menyerahkan hasil penilaian, membahas hasil penilaian, dan menginformasikan rencana pengembangan. Yang kemudian ialah kriteria dalam penilaian kinerja. Ada beberapa hal yang kita butuhkan atau yang akan menjadi kriteria dalam kita menilai sebuah kinerja karyawan atau staf atau yang lainnya. Yang pertama ialah ciri-ciri. Apa saja sih? Kita dalam ciri-ciri ini kita membutuhkan seperti halnya sikap, penampilan, inisiatif, atau hal-hal yang mendasar untuk bisa dievaluasi yang timbul dari personal. Yang kedua merupakan perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dengan tugas atau kompetensi. Kemudian ialah kompetensi. Kompetensi sendiri terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku, dan berhubungan dengan keterampilan interpersonal atau berorientasi bisnis. Yang selanjutnya ialah pencapaian tujuan. Jika organisasi mempertimbangkan hasil akhir pencapaian tujuan sebagai suatu hal yang berarti, hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. Kemudian yang terakhir ialah meningkatkan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria ini difokuskan pada masa lalu, masa sekarang, dan dibandingkan dengan standar yang ada, gunanya untuk meningkatkan potensi dari karyawan yang kita nilai, bagaimana kinerjanya selama ini. Nah, mungkin sekian dari materi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Adrianto. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai proses penilaian kinerja. Yang pertama yaitu rating scales, yaitu menilai kinerja karyawan dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor. Misalnya, dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai, skala yang digunakan adalah 1-5, di mana 1 yaitu yang terburuk dan 5 yaitu yang terbaik. Kedua yaitu menggunakan statistical incidence,
Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk. Selanjutnya yaitu esai. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk mengembangkan pekerjaan tersebut. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Selanjutnya yaitu work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Selanjutnya yaitu dengan ranking. Penilaian menempatkan seluruh pekerjaan dalam satu kelompok sesuai dengan peningkatan yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Selanjutnya yaitu fortune distribution. Penilaian harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Contohnya, para pekerja yang termasuk ke dalam 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi. 20% terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya. 40% berikutnya ke dalam Journal of Applied Business and Economics volume 2 nomor 2 bulan Desember 2015 118 dari 121 kategori menengah. 20% sesudahnya ke dalam kategori berikutnya dan 10% sisanya ke dalam kategori terendah. Yang terakhir yaitu Behaviorally Accurate Rating Scales atau BARS, di mana evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima tips dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kerja bagi orang yang dinilai atau karyawan. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan hidup, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang mereka terapkan, yang keempat umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif, yang kelima pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja bagi penilai. Yang pertama yaitu kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua yaitu kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang ketiga yaitu memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.